Selamat siang, yang saya hormati Bu Ekawati selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ivan Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Nah, semoga penjelasan kali ini atau yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita membahas potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perkara ini, kita perlu mengetahui latar belakang dari apa sih potensi bahasa Indonesia ini, kenapa menjadi bahasa ASEAN atau perkara ini. Lalu kita next saja ya. Nah, yang pertama ini ada pentingnya bahasa dan pengaruhnya di kawasan regional, terutama di lingkungan Asia Tenggara ataupun ASEAN. Yang kedua, latar belakang ini potensi bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa penghubung di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah, yang keempat, tantangan yang cukup besar agar bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Kita next saja. Nah, di sini saya mengambil tiga rumusan masalah. Yang pertama itu faktor apa saja yang mendukung bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ASEAN. Yang kedua, apa tantangan dan hambatan dalam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Kita next saja. Nah, di sini tadi udah ada latar belakang, udah ada rumusan masalah. Nah, di sini juga ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan faktor-faktor yang memperkuat peluang bahasa Indonesia untuk diangkat sebagai bahasa resmi ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pengembangan bahasa Indonesia di tingkat regional. Nah, yang ketiga, merancang langkah-langkah strategis yang efektif guna memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, kita next saja. Nah, di sini ada manfaat atau kegunaan dari penulisan makalah ini atau manfaat dari apa yang saya ingin sampaikan dari potensi bahasa Indonesia ini. Nah, yang pertama, secara akademis memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan bahasa Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, secara praktis. Secara praktis ini menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan strategi promosi bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, yang ketiga, secara sosial dan budaya, meningkatkan rasa bangga serta kesadaran masyarakat. Masyarakat Indonesia terhadap pentingnya melestarikan dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia di tingkat global. Nah, kita next saja. Pembahasan. Nah, pembahasan di sini adalah ketahui, nah, di sini ada faktor pendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada penutur bahasa Indonesia di dunia. Di Amerika dan Eropa itu ada 2 juta. Asia, Pasifik, dan Afrika 2,4 juta. Asia Tenggara 5,2 juta. Di Indonesia 269 juta. Hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ini. Bisa dikatakan 99%. Nah, di sini ada jumlah penutur bahasa Indonesia yang sangat besar. Nah, kita perlu mengetahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk dan sebagian besar di antaranya memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Teman. Nah, di kondisi ini menunjukkan bahwa memakai bahasa Indonesia benar-benar mengakar sebagai bahasa utama masyarakat. Tidak hanya dalam urusan pribadi, tapi juga dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi publik. Nah, jumlah penutur yang sangat banyak ini menempatkan bahasa Indonesia ini sebagai salah satu bahasa dengan pengguna terbanyak di dunia. Bahkan jumlah ini melampaui beberapa bahasa yang berstatus resmi di PBB. Misalkan seperti Prancis dan bahasa Arab, teman-teman.
Nah, hal ini menunjukkan bukti bahwa bahasa Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat dan berpotensi berkembang lebih jauh di tingkat internasional. Selain banyaknya penutur, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi penting sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah. Kita tahu ya, bahwa bahasa Indonesia ini begitu banyak suku, budaya, ras, dan agama ataupun lainnya. Nah, inilah peran ini membuat bahasa Indonesia ini bukan hanya besar dari segi jumlah pengguna, tapi juga penting dalam menjaga kesatuan sosial bangsa, teman-teman. Nah, yang kedua ada kedekatan linguistik di kawasan Asia Tenggara. Nah, kedekatan linguistik ini juga menjadi faktor penting, teman-teman, bahwa bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang serumpun dengan bahasa Melayu, bahasa nasional Melayu, dan Brunei Darussalam. Nah, kedekatan ini membuat masyarakat di negara-negara tersebut lebih mudah memahami dan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, struktur kalimatnya juga yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari nih bahasa Indonesia ini. Nah, selain itu, karena bahasa Melayu dianggap sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, nah, dan memiliki persebaran geografis yang luas, bahasa Indonesia pun ikut berkembang dan dikenal secara global. Nah, kesamaan strukturnya nih antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu juga menjadi keunggulan tersendiri yang dapat mendukung penerimaan bahasa Indonesia dari negara-negara ASEAN. Nah, selain itu, produk budaya dan sosial Indonesia juga sudah cukup dikenal di berbagai negara ASEAN. Di sini yang ketiga adalah peran strategis Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Nah, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh yang signifikan nih teman-teman dalam berbagai forum regional seperti ASEAN dan kerjasama antar negara di kawasan. Nah, posisi strategis inilah yang membuat bahasa Indonesia memiliki nilai diplomatis yang sangat penting. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai simbol identitas nasional yang dapat memperkuat peran internasional dalam hubungan internasional. Ya, dengan demikian, perannya besarnya peran Indonesia di tingkat regional, bahasa Indonesia pun memiliki peluang untuk tampil sebagai bahasa yang mewakili identitas kawasan Asia Tenggara. Nah, lanjut kita next ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui ada tantangan terbesar dalam keberagaman bahasa resmi di ASEAN yang terdiri dari 10 negara dengan yang bahasa nasional masing-masing. Nah, di sini meskipun bahasa Indonesia memiliki potensi besar, teman-teman, terdapat beberapa tantangan nih yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Kita perlu lihat bahwa selain itu terdapat banyak rivalitas nih teman-teman antar negara anggota ASEAN yang juga memiliki bahasa nasional yang besar seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, masing-masing negara-negara tertentu memiliki kepentingan budaya dan politik untuk mempertahankan bahasa mereka, sehingga kesepakatan mengenai satu bahasa kawasan menjadi lebih sulit nih teman-teman. Nah, kendala lain muncul nih dan dari kurangnya sumber daya dan kebijakan bahasa yang memadai di beberapa negara ASEAN. Nah, berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2010, pemerintah dan warga negara Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia memiliki peran penting di tingkat regional maupun internasional. Nah, dalam studi hubungan internasional, diplomasi bahasa dipahami sebagai bagian dari diplomasi budaya. Nah, diplomasi budaya sendiri merupakan upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional melalui pemanfaatan unsur-unsur budaya seperti aspek sosial, ekonomi, maupun bahasa. Nah, lalu di sini kita next saja. Di sini ada strategi penguatan bahasa. Kalau tadi kita membahas tantangan, nah ini strateginya nih teman-teman. Strategi penguatan bahasa Indonesia di kawasan Asia, ASEAN, sorry. Nah, yang pertama ada program BIPA yang diprioritaskan. Nah,
Untuk mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia, pemerintah perlu memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dilakukan melalui pendirian pusat kebudayaan Indonesia, pemberian beasiswa, serta penyediaan pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa Indonesia. Nah, dengan langkah-langkah ini, penyebaran bahasa Indonesia dapat berlangsung lebih sistematis dan terarah nih, teman-teman. Nah, salah satu strategi utama yang sudah berjalan adalah program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yaitu yang pertama tadi ya, program BIPA ini. BIPA adalah program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah, program ini menargetkan nih pelajar dan mahasiswa luar negeri, terutama yang berasal dari kawasan ASEAN. Melalui BIPA, Indonesia tidak hanya memperkenalkan bahasa, tapi juga budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua itu adalah pemanfaatan diplomasi budaya dan media digital perlu dioptimalkan. Nah, perlu dioptimalkan. Nah, pemanfaatan diplomasi dan budaya ini seperti film, musik, dan konten kreatif berbahasa Indonesia dapat dijadikan sarana promosi yang menarik minat generasi muda di negara lain. Misalnya, popularitas lagu Indonesia di platform digital seperti YouTube, Spotify, dan lainnya dapat menjadi jembatan pengenalan bahasa Indonesia secara alami tanpa kesan formal. Lalu penguatan kebijakan regional yang ketiga. Nah, Indonesia dapat mengusulkan nih teman-teman pembentukan forum kebahasaan ASEAN untuk membahas penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja di organisasi tersebut. Nah, langkah ini perlu diiringi diplomasi politik dan kebudayaan yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, juga komunitas masyarakat internasional. Nah, contohnya misalkan yang untuk penguatan kebijakan regional ini contohnya ada kayak pertemuan khusus di ASEAN Summit atau Summit gitu ya. Nah, misalkan ada program pertukaran pelajar dan dosen. Lalu ada festival budaya dan bahasa ASEAN. Kalau yang festival budaya dan bahasa ASEAN ini contohnya Lokakarya nih. Lokakarya Hari Berbahasa Indonesia bagi warga Singapura dan Malaysia sebagai bagian dari acara Festival ASEAN di Jakarta. Lalu ada kerjasama dengan pusat kebudayaan di luar negeri. Contohnya misalkan pembukaan Indonesia Cultural and Language Center di Hanoi atau Manila, gitu ya, Filipina. Nah, ada pelatihan guru bahasa Indonesia di ASEAN. Misalkan, contoh, pelatihan guru bahasa Indonesia untuk tenaga pengajar dari Laos atau Kamboja melalui skema beasiswa. Lalu kita next. Nah, di sini ada potensi internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Yang pertama itu, bahasa Indonesia bersama bahasa Melayu memiliki jumlah penutur yang mencapai lebih dari 400 juta orang atau sekitar 60% dari total 650 juta penduduk Asia Tenggara, teman-teman. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di kawasan ASEAN. Oleh sebab itu, teman-teman, bukan hal yang mustahil apabila di masa depan bahasa Indonesia dapat berkembang menjadi bahasa internasional, setidaknya di tingkat regional Asia Tenggara. Lalu, sidang ke-41 Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia atau MABBIM tahun 2002, sidang ke-7 Majelis Sastra Asia Tenggara di Makassar pada Maret 2022, serta Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Indonesia Melayu. Nah, dari berbagai pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN menyepakati bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki peran penting dalam lingkungan Franca di kawasan Asia Tenggara. Karena kedua bahasa ini dianggap layak nih digunakan sebagai bahasa pengantar utama bagi 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ya, walaupun masih terdapat perbedaan pandangan nih mengenai pilihan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Banyak kalangan berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk diangkat sebagai bahasa resmi ASEAN. Nah, pandangan ini didasarkan
Nah, pada beberapa keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia, salah satunya bahasa Indonesia memiliki dasar yang lebih kuat untuk berkembang sebagai bahasa kawasan. Kita lanjut. Nah, di sini ada kesimpulannya, teman-teman. Wah, kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk bahasa ASEAN. Hal ini ditunjang oleh sejumlah penutur yang luas, kedekatan linguistik dengan program bahasa di negara tetangga, serta dukungan pemerintah melalui program PIPA. Namun tantangannya seperti dominasi bahasa Inggris, promosi yang masih terbatas, dan kurangnya tenaga pengajar profesional perlu diatasi. Dengan penguatan pendidikan bahasa Indonesia, diplomasi budaya yang lebih kreatif, dan dukungan kebijakan dari negara ASEAN, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa komunikasi regional di Asia Tenggara. Nah, dari sisi standar kebahasaan, bahasa Indonesia juga dianggap lebih mapan karena dilengkapi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman ejaan, serta tata bahasa baku yang jelas. Sementara itu, bahasa Melayu hingga saat ini belum memiliki nih sistem standarisasi yang sepenuhnya terpadu seperti bahasa Indonesia. Nah, keunggulan inilah yang membuat bahasa Indonesia dinilai lebih banyak untuk diusulkan sebagai bahasa ASEAN, teman-teman. Dari presentasi ini ada sedikit saran nih agar cita-cita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dapat terwujud. Nah, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya diplomasi bahasa melalui kerjasama internasional yang berorientasi pada pendidikan dan budaya. Lembaga pendidikan juga diharapkan berperan aktif dalam mencetak tenaga pengajar di bidang profesional. Sedangkan masyarakat dapat berkontribusi melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Dengan kolaborasi semua pihak, bahasa Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai di dunia internasional. Nah, teman-teman, dari presentasi kali ini, ada yang bisa saya sampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita perlu jadi orang yang sangat-sangat bangga apalagi sebagai putra-putri Indonesia. Dikatakan bahwa kita perlu menjadi orang yang bangga untuk menyampaikan bahasa Indonesia, baik kepada teman-teman yang sering mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang sudah sangat gaul. Tapi kita jangan pernah malu untuk menyampaikan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang terus berkembang setiap harinya. Bahasa yang kaya akan budayanya, suku, agama, juga rasnya, teman-teman. Bahasa Indonesia di sini bisa kita ajarkan kepada teman-teman kita yang di luar negeri. Bahkan mungkin, dan kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sangat mudah lah mudah loh untuk bisa dipelajari. Bahkan penutur asingnya juga banyak yang mempelajari bahasa Indonesia ini. Jadi, teman-teman sekalian, kalau misalkan saat ini kita malu untuk menyampaikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, jangan pernah mempunyai pandangan tersebut. Kita harus ubah cara pandang kita mengenai bahasa Indonesia ini dan punya suatu implementasi yang sangat baik dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga bahasa Indonesia ini tidak hanya disampaikan oleh bangsa Indonesia saja, tapi juga bisa disampaikan oleh orang-orang bahkan dari mulai di kawasan regional, ASEAN, bahkan di internasional, dan kita juga jadi putra-putri Indonesia yang sangat bangga ketika bahasa Indonesia ini bisa dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Saja yang bisa saya sampaikan, kalau ada kesalahan kata, kalimat juga mohon dimaafkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.